Melalui video yang diunggah akun sosial media Instagram @sritex_indonesia pada 29 Oktober 2024, manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada manajemen dan seluruh karyawan Sritex. Manajemen dan seluruh karyawan Sritex meyakini kehadiran dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer di PT Sritex akan menjadi langkah penting dalam rangka menyelamatkan Sritex. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel berkunjung dan bertatap muka dengan keluarga besar Sritex. Upaya ini tentu dilakukan agar PT Sritex tetap bisa berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan. Sebelumnya, perusahaan tekstil Legend yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut telah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Rahmamadila dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan membahas sebuah isu yang sangat serius dan berdampak luas, yaitu tentang gelombang penutupan pabrik besar di Indonesia sejak awal tahun 2025, termasuk Sritex, Sanken, PT GNI, dan Yamaha. Isu ini bukan hanya tentang sebuah bisnis yang bangkrut, melainkan tentang ribuan pekerja, perekonomian nasional, dan masa depan industri kita. Indonesia sejak beberapa tahun terakhir memang sudah menunjukkan gejala perlambatan di sektor manufaktur. Tekanan global, ketergantungan pada bahan baku impor, serta kompetisi dari luar negeri yang menjadi tantangan utama. Apalagi pasca pandemi, masih banyak industri yang belum benar-benar pulih. Mari kita lihat lebih dalam apa yang sebenarnya menyebabkan ini semua terjadi. Salah satu contoh PT Sritex, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, harus tutup operasi per 1 Maret 2025 dengan utang nyaris 30 triliun. Mereka tidak sanggup lagi mempertahankan operasionalnya. Ini menjadi contoh konkret bagaimana kesalahan manajemen keuangan dan perubahan pasar bisa mematikan industri sebesar apapun. Tidak hanya Sritex, PT GNI juga sangat ramai dibicarakan karena ketenagakerjaan dan insiden kecelakaan kerja. Sanken dan Yamaha juga tidak lepas dari tekanan, terutama karena daya beli dari masyarakat yang melemah, serta persaingan dari produk luar negeri. Perubahan penutupan perusahaan ini ditandakan dengan adanya pola sistemik, bukan kasus per kasus. Apa dampaknya bagi kita? Ribuan bahkan puluhan ribu tenaga kerja akan terancam kehilangan penghasilan. Ini memicu efek domino bagi daya beli masyarakat. Meningkatnya angka pengangguran dan keresahan sosial. Belum lagi dampak psikologis dan tekanan dari keluarga-keluarga yang terdampak. Apakah kalian tahu peran pemerintah dan harapan di era Prabowo?
Dengan Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, banyak mata tertuju pada bagaimana pemerintah merespon. Apakah akan ada stimulus pada sektor industri? Apakah akan ada perlindungan tenaga kerja? Atau bahkan akan ada gelombang deindustrialisasi seperti yang pernah dialami negara lain? Respon Prabowo terhadap tantangan industri dan ancaman deindustrialisasi sudah ditunjukkan lewat beberapa sikap dan langkah besar. Di antaranya, 1. Fokus besar ke hilirisasi. Prabowo berulang kali menegaskan bahwa ia melanjutkan dan memperkuat kebijakan hilirisasi atau proses mengelola bahan mentah di dalam negeri. Bagi Prabowo, hilirisasi bukan soal meningkatkan nilai ekspor, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat industri nasional. Prabowo juga ingin melanjutkan hilirisasi ke sektor lain, bukan hanya ke sektor tambang nikel, tetapi juga ke pertanian, perikanan, dan energi baru. Contohnya, kita tidak perlu menjual kekayaan alam lagi di dalam bentuk mentah, tetapi kita harus membuat dan mengolah bahan mentah itu di dalam negeri agar menciptakan lapangan kerja di tanah air kita sendiri. 2. Komitmen stimulus industri. Prabowo juga menjanjikan adanya stimulus fiskal untuk sektor industri, termasuk keringanan pajak, dukungan kredit usaha, dan bantuan untuk sektor-sektor yang terdampak resesi global. Fokusnya bukan hanya untuk industri besar, tetapi juga ke UMKM manufaktur yang menjadi landasan ekonomi rakyat. 3. Perlindungan tenaga kerja. Prabowo juga mengatakan akan meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya korban PHK, melalui program jaminan kehilangan pekerjaan diperluas dan pelatihan ulang supaya tenaga kerja bisa masuk ke industri baru. Ia juga menginginkan standar keselamatan kerja diperketat, merespon kasus-kasus seperti di PT GNI. 4. Strategi mencegah deindustrialisasi. Prabowo sadar ancaman deindustrialisasi itu nyata. Oleh karena itu, ia mengusulkan penguatan industri pertanian dan teknologi dalam negeri, supaya Indonesia mempunyai sektor baru yang tidak mudah tergeser. Ada juga program percepatan pembangunan kawasan industri baru di luar Jawa, agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di satu pulau saja. Prabowo menanggapi masalah ini dengan agresif, mengandalkan hilirisasi, stimulus fiskal, perlindungan tenaga kerja, dan diverifikasi industri untuk mencegah Indonesia jatuh ke dalam krisis deindustrialisasi. Nah, kali ini saya akan mengomentari tentang isu-isu PT tersebut. Yang pertama dari kasus Sritek. Kasus Sritek membuktikan bahwa industri lama harus cepat berinovasi. Mengandalkan produk lama tanpa diverifikasi hanya menunggu waktu untuk jatuh. 2. Kasus Sanken. Sanken adalah contoh nyata bahwa industri harus peka terhadap perubahan tren. Konsumen semakin cerdas, preferensi berubah cepat. Kalau perusahaan lambat, yang ada perusahaan akan tamat. 3. Yamaha. Yamaha adalah contoh dari shifting industri. Siapa yang tidak cepat beradaptasi dengan teknologi baru seperti kendaraan listrik,
akan tertinggal. Deindustrialisasi bisa terjadi jika perusahaan tidak mau berubah. Bukan hanya salah pasar, tetapi salah strategi. Dari semua kasus ini, kita belajar satu hal. Dunia industri itu dinamis, tidak ada yang abadi. Yang bisa menyelamatkan kita adalah inovasi, adaptasi, dan keberanian untuk berubah. Tapi, di sisi lain, pelaku industri juga harus berubah. Kalau tidak, gelombang deindustrialisasi itu nyata dan bisa menyeret kita semua. Indonesia mempunyai peluang besar, tapi kita juga harus bergerak dari sekarang. Semangat!